Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan tanaman pada tema 1, subtema keempat, kelas 3. Simak ya. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada yang berkembang biak dengan cara alami, dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami contohnya yaitu perkembangbiakan dengan biji, berkembangbiak dengan tunas, perkembangbiakan dengan umbi, dan yang terakhir perkembangbiakan dengan spora. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan alami dari biji dan juga dari tunas. Berikut ini adalah penjelasannya. A. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di samping ini. Biji memiliki 3 bagian. Di bagian terluar disebut dengan selaput biji. Gunanya selaput biji ini adalah untuk melindungi biji. Dan lalu yang kedua, di dalamnya itu terdapat kotiledon. Kotiledon ini berfungsi sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan yang ketiga ada embrio, yaitu adalah calon tumbuhan baru. Nah, yang ini adalah embrio. Selanjutnya, daur hidup tumbuhan. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Biasanya kalian suka makan buah-buahan, nah di dalam buah-buahan itu biasanya terdapat biji. Nah, biji ini akhirnya nanti kita tanam dan lama-kelamaan dia akan muncul kecambah. Kecambah itu kayak tumbuhan baru tapi masih kecil banget. Lalu dia bertumbuh sampai agak tinggi. Setelah bertumbuh, dia akan menghasilkan bunga. Nah, setelah menghasilkan bunga, dia akan menghasilkan buah. Jadi siklus hidupnya adalah seperti itu. Lanjut. Berikut ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan biji. Yang pertama ada pohon jeruk, yang kedua pohon semangka, yang ketiga pohon mangga. B. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Yang dimaksud dengan tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Jadi ini adalah tumbuhan induknya nih yang tinggi, dan yang kecil ini adalah anaknya. Nah, ini yang disebut dengan tunas. Seperti itu. Lalu ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Kalau kalian perhatikan di sini adalah ini daun induknya dan muncul sebuah tunas baru di daun induknya, di dekat daun induknya. Selanjutnya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Berikut ini adalah gambar dari pohon pisang dan tumbuhan cocor bebek. Selain itu, pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Berikut ini adalah gambar dari pohon bambu. Nah, jadi tunas yang dimaksud adalah yang ini ya. Ini adalah tunas dari pohon bambu, lalu ini ada tunas dari pohon pisang, ini juga tunas pohon pisang, dan yang ini adalah tunas dari cocor bebek. Berikutnya, bunga nasional. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Berikut ini adalah gambar dari bunga tulip.
Selanjutnya, mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Berikut ini adalah gambar dari bunga mawar. Indonesia juga memiliki 3 bunga nasional. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Berikut ini adalah gambar dari bunga nasional Indonesia. Yang pertama ada bunga melati, yang kedua bunga anggrek, yang ketiga bunga Rafflesia arnoldi. Selanjutnya, manfaat dari bunga. Manfaat dari bunga itu yang pertama, bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Selanjutnya, hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk cara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Nah, ini ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah dari nomor 1 sampai nomor 5. Lalu ini ada kuis, jika kalian mengetahui jawabannya, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah dengan format nama, kelas, dan sekolahnya, lalu jawabannya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.